Oh iya, muncul. Muncul ya? Iya. Nggak bisa ini ya kelihatan ya? Ya, di full screen aja nanti. Oke. Oke. Ane buka dulu ya. Siap-siap. Baik, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat gitu ya, berupa kesehatan, kesempatan dan juga nikmat waktu luang, nikmat kuota gitu ya. Kita berada di penghujung Ramadan juga gitu ya. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Hendaknya kita bisa memanfaatkan di akhir Ramadan ini semaksimal mungkin gitu ya. Sehingga kita memang benar-benar mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan yang kita lewati bersama kemarin gitu ya, hingga saat ini. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana karena jasa perjuangan dan dakwah beliau sehingga kita saat ini bisa menikmati Islam yang sedemikian rupa nikmatnya gitu ya, sehingga kita bisa juga menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan ajaran sunnah-sunnah beliau gitu. Kemudian ketiga, doa-doa juga kita haturkan untuk kedua orang tua kita, orang-orang yang banyak berjasa terhadap hidup kita gitu ya, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui gitu ya. Jadi insya Allah marilah kita buka untuk forum sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, semoga pembukaan ini bisa menjadi menambah keberkahan dari forum kita pada sore hari ini kayak gitu ya. Jadi Ane perkenalkan diri dulu gitu ya. Ane di sini Muhammad Royhan Afif Al-Muthari, biasa dipanggil Royhan. Ane di sini sekarang bertugas sebagai moderator untuk forum ini gitu ya, untuk forum media pertama. Jadi insya Allah ini menjadi ajang rutin atau kegiatan rutin dari Komisi D FSLDK Malang Raya kayak gitu ya. Forum media setiap bulannya, entah itu nanti forum media yang diselenggarakan secara online ataupun secara offline kalau kondisinya nanti sudah memungkinkan gitu ya. Jadi Komisi D FSLDK Malang Raya ini membawahi lingkar media dan jaringan LDK yang ada di Malang Raya kayak gitu ya. Nanti teman-teman di LDK mungkin biasanya nama departemennya entah itu departemen media atau kominfo atau multimedia gitu ya, macam-macam namanya itu dibawahi oleh Komisi D FSLDK Malang Raya kayak gitu ya. Jadi forum media ini fungsinya untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di sana untuk belajar gitu ya, mengupgrade pengetahuan, knowledge ataupun skill gitu ya, nantinya juga menjurus ke sana untuk teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Jadi menambah pengetahuan, menambah ilmu, nambah juga skill kayak gitu ya. Jadi harapannya teman-teman di lingkar media dan jaringan ini bisa mengikuti nanti dari awal dengan seksama sampai akhir nanti kayak gitu. Untuk pemateri sore hari ini adalah Akhina Mirza Punagi gitu ya. Jadi Mirza Punagi ini Mirza ya panggilannya Yep. ya. Ya, Ya. Mirza ini dari Komisi D FSLDK
Indonesia kayak gitu ya. Jadi di Puskomnas sebagai pusat gitu ya. Dari UNJ ya. Iya, Nah, betul. ya, gitu. Untuk materi sore hari ini adalah tentang syiar media buat apa kayak gitu ya. Harapannya ini bisa jadi dasar buat teman-teman gitu ya yang bergerak di syiar di bagian media gitu ya, di media sosial. Kenapa sih kita harus melakukan syiar melalui media ini kayak gitu? Apa pentingnya? Kemudian gimana cara efektif yang digunakan untuk syiar di media sosial ini kayak gitu ya. Harapannya nanti teman-teman bisa menyimak, mencatat gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyebarkan ilmu yang didapatkan nanti ke teman-teman yang belum bisa hadir di forum ini kayak gitu ya. Oh ya, Ane informasikan lagi untuk forum ini juga sekarang live streaming kayak gitu ya di YouTube-nya FSLDK Malang Raya. Jadi nanti teman-teman Waduh. yang belum hadir bisa sambil ngikuti di sana, yang nggak bisa masuk melalui Zoom gitu, bisa ngikuti di sana dan nanti yang ketinggalan forumnya bisa lihat di sana kayak gitu ya. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu gitu ya, saya langsung serahkan kepada Mirza untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Sore hari ini Allah perkenankan kita untuk bertemu dalam forum media Malang Raya ya. Alhamdulillah bisa bertemu secara tatap online begini. Walaupun Allah alam nih jelas nggak layar saya, karena memang agak bermasalah kalau beberapa waktu hari kemarin dari kamera laptopnya gitu. Ya, makasih juga untuk sebelumnya bukan saya yang diundang sebenarnya. Jadi ada ketua komisi D-nya itu. Saya diminta gantiin beliau karena ada agenda lain yang mesti hadir beliau, jadi nggak bisa gitu. Ya, salawat serta salam kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang menjadi pejuang ya di hari ini, membawa risalah-risalah Islam yang senantiasa kita ada untuk Islam, dan hari ini kita berjihad di bidang media gitu. Jadi semua orang punya porsinya, semua orang punya kemampuan dan expertise-nya sendiri. Hari ini kita di bidang media, di mana ya ini bukan suatu hal yang mudah juga gitu ya. Bukan suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Dan beruntung teman-teman yang hari ini hadir di forum ini, bahwa ya nggak semua dapat nikmat ini ya, nikmat ukhuwah, nikmat dakwah dan sebagainya, bahwa apa yang udah kita dapat hari ini ya itu berkat doa orang-orang di sekitar kita juga, bahkan kakak-kakak kita, mentor-mentor kita dan sebagainya gitu. Di sini mungkin kita sharing aja, tukar pendapat aja, nanti bisa dibuka juga mute-nya, jangan di mute semua biar nanti kalau TikTok enak gitu, atau enggak nanti bisa di sana gitu. Tapi emang agak sulit sih kalau posisinya online begini ya. Biasanya kan kalau ngobrol langsung bisa langsung TikTok gitu. Nah, ini diminta Raihan ya untuk sharing nih terkait sebenarnya kenapa sih media itu penting gitu. Jadi akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin Anda tahu juga, ya teman-teman pasti udah pernah dapat di kampus masing-masing ya, di LDK masing-masing, bahwa ya ini udah jadi apa ya, makanan sehari-hari lah ya. Jadi bukan suatu hal yang tabu lagi share media. Kesannya kadang-kadang orang-orang yang berjuang di media ya dia lagi gitu, tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Harusnya semuanya ya, entah dia komisi D, komisi A, komisi C, semuanya harus ngerti gitu terkait kemediaan gitu. Makanya tugas kita di sini adalah selain membuat konten dan sebagainya, kita perlu mencerdaskan
anggota kita sendiri gitu terkait urgensi dan sebenarnya kekuatan kita besar gitu di LDK ataupun di FSLDK gitu. Jadi apa yang kita punya resource-nya SDM-nya nggak ya sangat nggak dimakan. Dan kalian lagi dari UNJ FE 2015 saya. Mungkin ada yang seangkatan atau mungkin ada kakak saya juga, mungkin ada nggak? Ya, itu. Oke, saya coba buka dengan sebuah buku. Di sini ya judul buku namanya Invasi Media Melanda Kehidupan Umat, ya, oleh A.M. Waskito. Nah, di sini tentang kenapa sih perlu hadir di media gitu. Terlebih kita orang-orang yang akhirnya mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Allah dan sebagainya. Makanya problema hari ini kebanyakan muncul dari dia. Kita bisa berdiri dari hal banyak frame yang hadir di media sekarang yang nggak bisa kita pungkiri bahwa itu benar dan keburukan gitu. Jadi di sini diceritakan banyak andil ya dari media itu sendiri, bisa dari perpolitikan dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya orang bisa dapat tahta atau dapat tampuk kekuasaan berkat media, orang bisa berpengaruh terhadap masyarakat itu berkat media. Bahkan diceritakan kalau misalkan beberapa presiden yang hari ini ada di luar negeri itu di barat ya, itu memang pengaruh dari medianya besar banget gitu. Bahkan dari Facebook, nah dari Facebook kita bisa mengadakan survei kecil-kecilan yang nggak bisa dianggap enteng gitu. Pertimbangannya atau dari medsos itu banyak banget. Nah, sendiri ini di nomor ini orang yang menggunakan medsos, orang yang menggunakan media dan gadget sehari-hari gitu. Nah, di sini sebentar. Ada orang apa? Oke, Evan, sebentar. Ada iklan tadi. Oke, lanjut ya. Hari ini medsos udah jadi barang namanya lari ke sana dari nggak cuma kita aja yang berdakwah gitu, tapi orang jualan, orang buzzer dan sebagainya juga hari ini banyak umat Islam yang bisa membedakan antara berita yang baik atau berita yang benar dan berita yang memang dibuat. Dan di sana jadi tugas kita hari ini hadir untuk menangkal hal-hal yang di luar syariat gitu. Dan tugas kita juga untuk mencerdaskan masyarakat, dan terlebih kita ada di lingkup universitas yang notabene orang-orangnya terdidik ya, dan mereka cerdas juga. Nah, ini main kekuatan opini gitu. Jadi misalnya hari ini banyak isu yang mendegradasi gitu dari gerakan-gerakan LDK dan sebagainya, menghadirkan karena untuk masyarakat, dan itu kita hadir untuk mencerdaskan mereka dan mengajak mereka pada kebenaran gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri karena kalau diceritain mungkin beda gitu. Sebenarnya banyak banget bukunya, tapi ini yang mungkin udah saya baca juga. Nah,
apa sih dari Indonesia dan media. Nah, ya, Apaan ah? Ini suaranya agak putus-putus gitu ya. cek Ah, sebentar. iya, sudah jelas. Tadi Udah kadang jelas ya? putus, kadang enggak. Oh gitu. Oke. Ya, lanjut. Syiar itu ngajak ya. Intinya kan kita syiar itu payung besarnya. Itu payung besarnya banyak metode ataupun konten yang bisa kita lakukan dengan syiar itu sendiri. Nah, salah satunya adalah syiar media. Syiar itu kan kalau di itu ada kurang. Nah, kita banyak orang nah, terus dilihatkan karena kemarin saya pernah di media itu saya dua kali itu saya perhatikan itu konten tertentu ya kalau misalkan emang harus diangkat nggak setiap waktu. Nah di sini kita ngajak orang untuk kenal Islam, kenal dekat sama Allah dan sebagainya ya kita niatkan insya Allah untuk gitu bukan untuk semata-mata tujuan utamanya untuk naikin follower, kemudian naikin popularitas dan sebagainya. Karena nanti itu akan berpengaruh kepada keistiqomahan gitu. Kalau misalkan orang yang niatnya karena Allah, insya Allah istiqomah ya sampai akhir nanti. Nah, media kan alat ya, sarana, perantara, informasi, komunikasi. Intinya adalah nih kalau TNI itu punya tank, punya senjata, punya pistol dan sebagainya ya ini media adalah dan bisa jadi pertahanan kita juga gitu. Karena di media ini nggak gampang gitu mengelola orangnya, kemudian manajemen mood karena nggak sedikit orang-orang yang hadir di media ini punya kemampuan khusus yang luar biasa tapi kadang-kadang di sisi lain yang susah itu manajemen mood dari kurang lebih itulah ya singkat. Nah di sini ada dua ya dari dulu juga kan mungkin zaman pasca kemerdekaan itu ya membuat tulisan kemudian mencetak majalah, tabloid dan sebagainya gitu. Dan ini salah satu media yang waktu digunakan dan sangat efektif gitu ya. Nah, hari ini ada media elektronik yang notabene itu elektronik itu media cetak yang dielektronikan lah intinya gitu. Jadi kan semua berita ataupun semua portal berita juga kan ada yang cetak kemudian beralih ke elektronik itu ada yang website, ada yang aplikasi di Android dan sebagainya. Gitu. Nah, nanti saya bakal lebih condong ke yang elektronik ya. Walaupun mungkin di beberapa tempat yang bagian cetak itu masih ada. Kalau di tempat saya pun kemarin tahun lalu masih dibuat kok. Pasti di setiap kampus pasti masih ada poster, kemudian masih ada buletin. Nah, itu yang jadi kerjaan kita juga nanti. Cuman lebih banyak sekarang di elektronik itu yang menjadi tantangan kita sendiri untuk gimana sih menjawab tantangan zaman untuk menghadirkan wajah LDK gitu. Intinya kan itu, wajah LDK yang bersahabat, kemudian yang bisa diterima orang banyak, kemudian orang tertarik dan kita di media LDK itu bisa jadi orang yang ataupun bisa jadi lembaga yang satu-satunya yang dipercaya orang kalau mau nanya sesuatu ke kita gitu. Harapannya sebenarnya kayak gitu. Dan menjadi leader opinion juga, menjadi lembaga yang jadi
misalkan kita belum sampai situ, ya bertahap gitu. Karena kan tumbuh berkembangnya kita juga gitu, nggak secara langsung tiba bisa semuanya bertahap. Nah ini mungkin masuk data-data ya ada apa namanya grafik ya terkait orang gunain sosial media gitu. Tiap harinya tuh berapa sih gitu dari 24 jam gitu. Jadi grafiknya naik ya dari tahun 2014. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, jadi dari 1 jam 44 menit sampai akhirnya 2,5 jam di mungkin tahun 2019 ya. Ini riset akhir tahun gitu. Ini bisa kelihatan. Jadi di media sosial tiap hari rata-rata orang ini kan belum masuk ke data yang apa namanya muda gitu. Jadi masih anak-anak sama orang tua masih campur. Jadi rata-rata sehari 2 jam. Ya hitunglah sehari 2 jam di waktu-waktu yang prime time gitu. Misalkan di waktu antara jam 4 sampai jam 8 malam itu atau sore. Nah di sana waktu-waktu penting untuk kita mungkin bisa ngepost sesuatu gitu. Karena itu impresinya bakal banyak banget. Lebih daripada waktu-waktu yang lain. Karena orang biasanya lagi di jalan buka HP, kemudian lagi pulang kerja buka HP, pulang kampus buka HP, lagi banyak. Ini bisa jadi data acuan juga. Nanti teman-teman bisa cari sendiri sih. Ini banyak. Saya ambil beberapa aja di Hootsuite. Kemudian, nah ini nggak kelihatan. Nah di sini gimana orang di dunia ini make media-media sekarang gitu. Jadi total penduduk ada sekitar hampir 8 miliar, 7,7 miliar, dan 80% atau sekitar 80 sampai 90% itu gunain Android ataupun iPhone ya. Sekitar 5 miliaran itu. Kemudian pengguna internetnya, nah ini masuk ke media sosial. Media sosialnya dari 7,75 ya 50%-nya lah, 49-50% itu menggunakan media sosial. Ini tandanya apa? Ya semua aktivitas kita terekam di media sosial. Itu bisa dengan mudah kita lakukan di media sosial. Entah di Twitter ada polling, di Facebook ada polling, di Instagram juga kita bisa posisinya. Nah ini perilaku dari sosial media ya, dari umur 16 sampai 64 tahun. Nah di sini dalam yang penting mana ya? Oke, ini di beberapa bulan belakangan dari hasil riset ini itu hampir ya sekitar 90%-an itu kontribusi dalam ya dari semua yang di dan waktunya sekitar 2,5 jam sehari gitu untuk rata-rata ya. Kalau kita mungkin terlebih lagi di era seperti sekarang itu bisa lebih dari ya mungkin setengah hari bisa sendiri megang HP ya atau laptop itu. Nah ini yang perlu diawasi juga nih produktif atau enggak itu. Kadang-kadang juga saya jenuh juga dengan kehidupan media sosial tuh. Jadi beberapa waktu bisa berapa minggu atau berapa bulan kadang-kadang off media sosial. Nah itu penting juga
untuk manajemen stres kita, karena kadang-kadang nggak produktif banget kalau terlalu aktif di media sosial tapi nggak ada yang dikerjakan gitu. Oke, ini waktu yang digunakan ya dari setiap orang, ataupun data yang dari 3,8 M tadi, gunain internet sekitar 6 jam 43 menit, sosial media 2,5 jam, TV sekarang juga udah ada internetnya kan. Nah itu jadi ini udah terhubung, 1,5 jam dengerin musik atau streaming, main game 1 jam. Nah ini jadi PR kita juga, bisa challenge-challenge yang ada di sini nggak gitu. Semuanya saling terkait nih nanti ya, internet, sosial media, terus kebiasaan yang ada sendiri. Nah ini media sosial yang paling banyak digunakan di dunia gitu. Mungkin udah beda kita udah mulai 2M dari dunia ya dulu dari tidak jelas kita tapi ada namanya walaupun harus batasan tidak sembarangan itu dia kayak apa ya, intinya kalau di Cina itu ada platform khusus yang untuk warga sana, jadi kalau dia bisa belanja dari situ, bisa bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya. Di sini juga ada game juga di Kiki itu. Intinya kayak gini ya, jadi yang sering kita gunakan apa nih? Berarti Facebook, YouTube, WhatsApp. Makanya WhatsApp tuh tiap ada broadcast message yang menarik pasti cepat tersebarnya gitu. Nah, pengguna di rumah kita aja dicek tuh yang punya WhatsApp berapa. Oke, Twitter masih ada. Nah, bisa dicekin. Walaupun di usia kita yang sekarang itu jarang ya, atau usia ke bawah kita tuh jarang yang main Facebook, karena jarang yang tahu Facebook. Kalau adik-adik kita, adik-adik angkatan di bawah kita, rata-rata main di Instagram, YouTube. Tapi ini untuk orang-orang yang udah dapat privilege ya, dalam tanda kutip, memang nggak masalah dengan kuota gitu. Di platform media sosial digunakan tadi YouTube ya, paling atas YouTube, kedua WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini satu company ya, punyanya Zuckerberg. Ada Line juga, Line kan dari Jepang kalau nggak salah. Apa dari mana nih lupa saya. Ada Twitter. Ya intinya 6 besar ini jadi senjata kita, acuan kita nanti untuk bergerak di bidang media sosial. Dicek masing-masing di YouTube udah ada udah di LDK, di tiap LDK. Terus ada Facebooknya aktif nggak, Instagramnya gimana, postingan hari. Terus lain sama Twitter mungkin udah jarang banget kita kita gunakan gitu. Jadi bukan lah sekarang yang belum kita sembuh ini jadi mungkin bisa jadi teman-teman bahwa orang banyak gunain sekarang
makanya ini gitu. Ya ini keterangan, ini cuitan atau tweet dari WhatsApp kemarin. Jadi dia udah lebih dari 2 miliar pengguna gitu dalam populasi dunia ya. Jadi luar biasa nih pergerakan yang dimiliki oleh korporasi media ini. Tapi hati-hati juga gitu dalam atau menjaga privasi di Indonesia. Itu kita ya 3% gitu ya. Millennials itu mungkin di atas kita ya. Kita ini udah masuk generasi Z gitu. Ya bisa dilihat lah. Berarti pasar kita, target kita banyak gitu. Jadi jangan takut nggak ada yang notice, nggak ada yang ngelihat hasil karya kita. Ataupun mayoritas dari pengguna media sosial atau internet di Indonesia itu mayoritas generasi kita gitu. Oke, tadi data-data yang mungkin boleh sharing juga. Sebenarnya ini kan jadi apa ya, satu tanda tanya yang harus kita jawab sendiri gitu. Karena kadang-kadang dia punya alasan berbeda terkait kenapa harus ada syiar media. Tergantung dari seberapa banyak kita diskusi, seberapa banyak kita baca buku, seberapa banyak kita interaksi dengan orang-orang yang bergerak di media gitu. Atau kira-kira kenapa sampai hari ini ada di bidang media? Apa yang jadi alasan? Boleh ya Royhan atau siapapun. Gimana nih teman-teman, mungkin ada yang mau ini kita berdiskusi dulu? Masih jam 4, masih lama sih. Iya. Oke. Kalau mungkin aneh sendiri sih kenapa masih di media, mungkin pertama karena ininya banyak ya. Maksudnya target pasarnya itu banyak kayak gitu. Tadi yang sudah dijelaskan kayak gitu. Terus juga sekarang apa ya? Informasi lebih mudah gitu ya, tersebar dari media sosial daripada langsung mulut ke mulut kayak gitu secara offline. Oh iya. Jadi informasinya lebih gampang gitu. Itu sih. Mantap. Ya, itu ya salah satu alasan kenapa kita masih ada di bidang media, karena saya sendiri ya alhamdulillah kecemplung gitu, dalam tanda kutip kecemplung di bidang media dari awal kuliah gitu. Jadi awal masuk kuliah itu semester pertama, semester kedua join ke LDF, lembaga fakultas, mau coba hal yang emang nggak pernah gitu, masuk ke bidang media. Itu alasan awal, sampai akhirnya sekarang ada di sini ya semakin mantap lagi. Itu ya salah satu tadi Akroyhan. Nah di sini mungkin ada kisah dari burung hut-hut ya. Maka tidak lama kemudian datanglah hut-hut lalu berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui. Kamu itu maksudnya mungkin orang-orang yang menunggu hut-hut, kedatangan hut-hut ya. Karena waktu itu lagi bahasanya apel lah kalau bahasa kitanya, sama Nabi Sulaiman ya kalau salah. Dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Ini Ratu Bilqis ya. Dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allah tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang punya arsy yang besar. Nah dari kisah ini jadi pelecut kita juga bahwa dari kisah burung hut-hut ini beliau cari informasi ya,
informasi bahwa ada loh kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu, di sana mereka menyembah bukan kepada Allah gitu. Nah, ini jadi informasi yang luar biasa penting. Ya, seketika itu pula jadi target dakwahnya. Nah, ini fungsinya mungkin secara bahwa ada banyak yang bisa kita dapatkan dari media hari ini, bahwa target-target atau sasaran-sasaran kita itu bisa kita lihat dari aktivitas kita di media gitu. Oh, kita bisa dapat insight, kita bisa dapat masukan, kita bisa dapat suatu hal yang baru dari aktivitas kita di media gitu. Karena semua itu bisa dengan mudah terkalkulasi ya dari platform media. Kita bisa punya data-data yang valid juga dari sana. Makanya sasaran-sasaran kita nanti bisa jadi lebih tercapai gitu, dan tepat sasaran. Apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan di LDK, di FSLDK, itu lebih tepat sasaran. Apa yang hari ini luar biasa, kemudian itu ke Allah yang hari ini ada hal yang belum kamu jawabannya, bisa mungkin nggak intinya kalau kekerasan mengingatkan terus tahun dan yang menggunakan menjadi jadi di media sosial ada ya orang itu udah masih hari ini terburu-buru dan nggak sabaran, dalam arti kita bolehlah ngejar target follower dan sebagainya, tapi yang terpenting bukan itu. Kita bisa berkarya terus walaupun udah nggak di posisi di bidang media gitu. Oke, lanjut ke yang poin ketiga ya. Tadi udah ada apa itu share media, kemudian kenapa sih harus media. Nah, kemudian berbicara dari manhaj saya ambil seperti ini. Ada 2 bagian, kemudian ada 4 ring. Nah, teman-teman yang hari ini hadir di sini ada di ring mana coba? Masuk nggak ya suaranya? Masuk kan? Oke. Cuma memang agak putus-putus. Entah mic-nya atau Iya, koneksinya. bisa jadi mic-nya nih. Iya, gitu. Dari tadi juga. Sorry. Nah, di sini ada 4 bagian ya. Ring 1 otomatis orang-orang yang udah ada di LDF, LDK, dan FSLDK sekarang. Nah, teman-teman sasarannya ring 2, ring 3, ring 4 kayak gitu. Nah, di sini dibagi ya. Kalau ring 2 itu biasanya lebih dekat ke ring 1. Kalau ring 3 biasanya masih pertengahan, ya
sama ring 4 lebih dekat ke sana. Nah, ini jadi acuan. Kayak misalkan shiftnya Pemuda Hijrahnya Ustadz Hanan. Nah, itu kan targetnya ring 3, ring 4 ya. Walaupun yang ikut juga ring 2, ring 1 gitu. Itu mah udah pasti. Tapi kan sasaran utamanya adalah ring 3, ring 4 orang-orang yang nggak pernah diajak gitu, dalam arti nggak pernah jadi sorotan kita gitu sebagai aktivis dakwah gitu. Makanya penting di awal buat nentuin target atau sasaran. Kalau di sini target kita tuh ring berapa? Walaupun LDK kadang-kadang semuanya kita ambil ya, tapi dalam setiap periode perlu ada ketegasan, dalam arti target kita tahun ini ring berapa gitu, ataupun programnya itu setiap program yang ada itu punya target ring berapa gitu. Jadi nggak semuanya disamaratakan, karena nanti ya hasilnya akan beda juga. Daripada capek-capek bikin program tapi nggak tepat sasaran ya kan. Nah, ini teman-teman bisa baca di buku ini Qawaidud Dakwah Ilallah gitu. Yang ada 21 bukunya warna hijau, sampulnya hardcover gitu. Oke. Nah, dari ini se-Indonesia ya. Ini data tahun 2017 atau 2018 mungkin. Sekarang mungkin udah bertambah. Apa yang terpikirkan dari ini? Cek. Cek. Ya. Nah, kira-kira apa yang terpikirkan atau yang terbayang nih dari angka ini? Ini dari data se-Indonesia nih. Oh, kita mungkin punya banyak sekali resource gitu ya, sumber daya yang mungkin ya harus kita kelola dengan baik gitu ya. Ya, betul. Kalau di Malang sendiri ada berapa? Tahu nggak? Berapa ratus? Kalau kadernya kurang tahu sih. Kalau jumlah LDK-nya yang tergabung dengan FSLDK itu 25 LDK. 25. Ya, kita hitunglah 25 itu setiap LDK ada 100 atau ya sekitar 60 sampai 100 ya. Itu udah ya 1000 2000 ada lah ya. Ya, itu bisa jadi atau bahkan lebih. Itu bisa jadi sumber daya yang banyak. Tapi ironisnya ya, mungkin dari data yang banyak ini kita lihat followernya sebanding nggak dengan kadernya gitu. Berarti kan ada kader kita yang belum nge-follow akun kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita terus gemakan gitu. Di FSLDK Indonesia sendiri followernya baru 38.000. Masih ada minus berapa tuh? Masih banyak banget. Jadi ya PR-nya kayak gitu. Berjuangnya di media kayak gitu ya. Itu juga dari 38.000 kan terbagi ya antara kader LDK sama yang bukan di luar gitu. Jadi masih banyak banget yang belum. Itu jadi catatan teman-teman di LDK ya, harus bawel dalam arti ngingetin teman-temannya kalau mau maju ya kayak gitu, karena pandai-pandai untuk reminder. Nah, ini udah masuk ke poin keempat. CR media yang efektif. Nah, teman-teman punya berbagai konsep ya, ataupun punya berbagai cara untuk keefektifan suatu media, pengelolaan media gitu. Jadi semua orang itu punya cara beda-beda terkait keefektifan dari suatu pengelolaan media gitu. Jadi kalau di sini mungkin saya kasih garis benang merahnya aja. Jadi pertama yang jelas kenali sasaran gitu. Kemudian riset, kemudian tentukan konsep. Nah, kenali sasaran ini
udah jelas ya kalau sasaran kita adalah mahasiswa atau pelajar dan pada umumnya masyarakat juga gitu. Ya otomatis perwajahan ataupun pengelolaan dan manajemen dari media itu sendiri harus disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Banyak hal-hal unik yang hadir, banyak hal-hal unik yang perlu ditampilkan untuk bisa mengangkat media itu sendiri. Kemudian riset. Nah, riset tadi teman-teman bisa baca data yang seperti saya tampilkan tadi. Jadi kita perlu paham media sosial itu seperti apa, dari algoritmanya, dari prime time-nya itu jam berapa, kemudian dari penggunaan pengelolaannya seperti apa, penggunaan hashtag, kemudian dan sebagainya itu harus paham juga. Kemudian konten, riset konten ini penting. Jadi konten apa yang sekiranya ringan gitu untuk diterima, konten yang ringan. Walaupun kita temanya berat, tapi sebisa mungkin kita menghadirkan itu sesuai dengan kemampuan dari sasaran kita. Kalau misalkan dia bahasa ataupun levelnya masih level 1, ya kita hadirkan level 1, jangan kita kasih level 3 gitu. Ya sulit juga diterimanya. Kemudian perbincangan apa yang lagi ramai, intinya up to date lah ya, harus up to date apa yang kita kerjakan hari ini. Kemudian yang ketiga, konsep. Nah, konsep ini sifatnya continue, jadi nggak terlepas dari waktu gitu. Dalam arti nggak hanya bisa sebulan 2 bulan terus udah. Kalau bisa punya manajemen konsep dari setahun atau 2 tahun. Kalau di FSLDK kan 2 tahun, kalau di LDK setahun. Nah itu bisa di manage, diatur lah selama rentang waktu demikian itu bisa ngapain aja. Jadi kalau saya pribadi punya konsep itu ketika menjabat di awal sampai akhir sebisa mungkin grafiknya naik itu. Dalam arti jangan ngegas di awal terus tapi turun. Nah, PR-nya adalah rapat bulanan yang harus di rutinkan gitu. Nah, di sana tukar ide, kemudian timeline yang jelas, yang tegas, kemudian nanti akan reminder dari koordinator-koordinatornya. Nah, pertama ada keterkaitan ya, relatable-nya. Nah, ini penting banget karena semua konten yang hari ini hadir, orang bakal nerima kalau itu ada relate-nya ke dirinya gitu. Jadi sebagus apapun konten kalau nggak ada keterkaitan antara kita sama sasaran ya orang nggak bakal ngeliat juga. Bukan berarti nggak ngelihat dalam arti keseluruhan ya. Kebanyakan nggak ngelihat gitu. Kalau misalkan nggak ada relatable. Kalau misalkan di Malang dengan bahasa Malangnya kayak gimana gitu, dengan konten-konten bercandaannya Malangnya kayak gimana, itu kan apa. Nah itu yang penting. Kalau di saya kan di Jakarta ya, itu banget. Jadi ya apa yang hadir di sini ya, bentar. Oke. Apa yang hadir di Jakarta ya kita nyesuaiin beragam budaya gitu. Jadi nggak bisa satu. Walaupun di Malang juga banyak pendatang juga gitu. Kemudian sesuai bahasa matunya tadi. Jadi sesuai bahasa itu dalam arti ya nggak usah terlalu ngikutin bahasa Indonesia banget kalau misalkan di daerah. Kalau saya lebih pribadi kayak gitu, lebih prefer kayak gitu. Jadi nggak nggak terlalu saklek gitu ya. Jadi kalau misalkan di daerah ya lebih bagus pakai bahasa daerah gitu. Dalam beberapa konten tertentu ya, nggak semuanya karena khawatir yang nerima juga nggak ngerti kalau bukan orang Malang asli gitu. Terus yang ketiga adalah kontinuitas dalam arti punya timeline yang jelas ya, punya timeline yang jelas, kemudian yang tegas dan ada PJ-nya. Kita jangan sampai punya timeline doang tapi nggak ada PJ-nya. Harus tegas tuh setiap koordinatornya. Ya dipastikan dengan pendekatan-pendekatan yang baik ya, jangan sampai
asal tunjuk aja dan nggak sesuai kemampuan juga. Nah ini pentingnya nanti di manajemen SDM. Kadang-kadang kita punya goals atau tujuan banyak banget, tapi kadang manajemen SDM-nya masih jadi PR. Kalau misalkan SDM-nya nggak memadai ya mau gimana gitu. Jadi kalau misalkan SDM-nya kita cukup, ada yang megang media sosial, ada yang bikin desain, ada yang bikin video, ada yang megang YouTube, ada yang megang website, ada yang bikin tulisan, itu kan banyak banget jobless-nya. Nah itu harus di-manage, tiap orang punya keahliannya masing-masing, jangan sampai dibebankan ke 1-2 orang. Kecuali memang si orang ini mampu untuk beberapa job desk, kayak gitu. Kalau di media intinya kerja serabutan aja sih. Dalam arti semuanya di-handle, semuanya di-backup gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, di sini ya di sini ada istilah gitu, kalau misalkan gambar atau video itu berbicara lebih banyak dibandingkan dengan suatu tulisan atau di luar itu. Makanya teman-teman yang hari ini hadir, kalau yang punya kemampuan komik, yang punya kemampuan ilustrasi, infografis dan sebagainya itu lebih mudah diterima, lebih mudah dibaca nanti, dan orang lebih mudah nangkepnya juga. Video juga seperti itu, karena sekarang banyak orang yang lebih senang nonton video dibandingkan ngeliat desain-desain aja gitu, walaupun videonya cuma berapa detik. Kemudian ide itu gagasan terbaik itu yang direalisasikan ya, jadi nggak ada ide terbaik tapi nggak pernah muncul di permukaan, itu bukan ide namanya, itu cuma hayalan aja. Jadi kalau punya ide dan sebisa mungkin banyak out of the box yang keluar gitu dari ide-ide teman-teman. Caranya gimana? Caranya ya dekat sama Allah, sering baca Quran, kemudian baca buku, diskusi, kemudian banyakin referensi, itu ya, banyakin referensi untuk bacaan kita. Oke, ini udah menjelang akhir nih. Ya, share media bukanlah tugas seseorang, bukan tugas perorangan atau sekelompok orang yang bergiat di dalamnya, tetapi menjadi tugas seluruh kader dakwah. Nah, ini semua elemen dari resource yang kita punya tadi harus dioptimalkan. Kita jadi mulutnya suatu lembaga, kita jadi mulutnya suatu tubuh ya ibaratnya, ya harus menyampaikan gitu. Jangan dipendem aja, kalau buat desain, buat video dinikmatin sendiri ya, itu kan sayang banget. Itu harus di-share selama itu bermanfaat. Kemudian saya terinspirasi juga dari kisahnya Semut Ibrahim gitu ya. Jadi bergerak di media hari ini itu seperti kisah Semut Ibrahim. Walaupun perjuangan kita mungkin hanya setetes air dari besarnya api yang membakar Ibrahim, namun yang Allah nilai bukanlah besaran masa airnya, melainkan ada di pihak mana kita hari ini, gitu ya. Jadi api yang membakar Ibrahim itu begitu besar, namun semut sekecil itu masih berusaha untuk memadamkan apinya, gitu. Nah itu kondisi kita hari ini seperti itu. Ini kalau berbicara media itu nggak murah ya. Ini beneran dalam konteks definitif nggak murah. Media itu nggak murah, jadi perlu media yang mumpuni dan harus ada standar-standarnya kalau bisa menjawab tantangan hari ini. Ya minimal ada laptop, smartphone, kemudian kamera dan sebagainya gitu. Kalau mau punya dan juga kuota yang nggak murah juga. Oke, itu mungkin ya mantik aja dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Fadol aneh balikkan ke Akh Royhan. Baik, syukran Mirza atas penyampaiannya ya untuk membuka diskusi pada sore hari ini kayak gitu ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab gitu ya. Teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung di room chatnya, nanti Ane bacakan, atau boleh juga langsung menyampaikan secara lisan melalui suara kayak gitu. Nanti teman-teman yang di YouTube juga bisa melalui live chatnya.
kayak gitu. Silakan, tadi di tengah materi sudah ada yang mau bertanya, Pak. Allah. Mungkin terkait keresahan teman-teman, kira-kira apa permasalahannya ketika mengelola media di LDK-nya masing-masing kayak gitu. Ya, mungkin followernya masih sedikit atau sudah susah-susah buat buat desain gitu, tapi ternyata yang nge-like atau yang nonton itu kok sedikit gitu ya, udah begadang padahal kadang kecewa gitu. Gimana? Mungkin ada permasalahan dari teman-teman yang ingin dicurhatkan gitu. Oh, ini ada yang bertanya. Aneh bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau dilihat dari data dari Ahmi Reza Punagi bahwa jumlah pengguna platform sosial media yang paling banyak terdapat di YouTube. Tapi kalau dilihat ketika suatu LDK ada yang memposting konten di YouTube, mungkin malah terkesan lumayan sedikit ya kalau dibandingkan ketika memposting di sosial media lain. Kira-kira dalam hal ini dikarenakan apa? Gitu ya. Cukup jelas pertanyaannya? Jelas. Oke. Oke, sebentar saya coba biar jelas dari HP mungkin. Oh iya, boleh. Oke. Boleh dibuka. Ini ya. Gimana? Masih di mute nih kayaknya. Sudah. Oke, udah. Oke, kelihatan ya sekarang wajahnya. Ya, kelihatan. Oke, menjawab dari siapa tadi? Pertanyaan Muhammad Apriandi. Oke, Muhammad Afriandi. YouTube ya. Nah, ini mungkin beberapa keresahan yang sama gitu di beberapa LDK bahwa nggak gampang gitu untuk menaikkan konten YouTube gitu. Jadi nggak bisa sekali ataupun sekali dua kali tuh berat gitu. Jadi harus punya konsistensi dan konten yang menarik juga. Nah, PR kita adalah tadi ngebawelin atau ngingetin teman-teman kita untuk nonton, itu jadi PR. Kalau mereka nonton, nge-share dan sebagainya, otomatis ya bakal viral juga gitu. Karena nggak semua konten itu emang menarik mungkin bagi sebagian kader kita gitu. Jadinya konten yang seperti apa yang sebenarnya banyak dicari gitu. Dan ini hal-hal yang teknis yang mungkin kita bisa tahu jawabannya dengan kita trial sama error juga. Jadi kalau dulu di tahun lalu saya di LDK juga ngebangun YouTube LDK Salim itu ya bahasanya dari 200 subscriber di akhir cuma nambah 600 atau 700 subscriber. Itu udah jor-joran banget ngandelin media-media yang ada di UNJ gitu. Dengan konten-konten yang cukup menarik. Buat saya cukup menarik gitu ya. Kalau misalkan buat teman-teman kader yang lain nggak menarik ya nggak tahu itu uh, konten seperti apa lagi yang cukup menarik. Nah, itu kan tadi data secara keseluruhan ya di Indonesia dan di dunia. Nah, di kader kita nih masalahnya adalah
nggak semuanya suka medsos, dalam arti yang biasanya core-core di medsos kan paling ya bisa dihitung jari, dan yang aktif banget di medsos, yang nonton, share dan sebagainya itu kan bisa dihitung jari. Nah itu PR-nya. Bukan berarti data itu ya nggak relevan juga. Nah ini masalahnya ada di kita sendiri gitu. Gimana kita itu bisa optimalisasi dari orang-orang yang ada di lembaga kita. Nah kadang-kadang jadi dilema juga kan, udah ngedit capek-capek gitu kan, udah bisa begadang, overtime, lembur, tapi yang nonton dan yang lagi dikit itu ya semoga itu jadi amal kita juga, jangan sampai itu jadi salah satu yang mengendurkan. Tapi PR-nya adalah tadi perbanyak diskusi, banyakin kalau memang mau adain pelatihan khusus YouTube itu lebih bagus supaya kita paham platform YouTube tuh gimana gitu. Kemudian algoritma YouTube kayak gimana. Sama kayak Instagram. Algoritma Instagram kan udah banyak banget berubah sekarang. Teman-teman nyantumin hashtag aja nggak boleh lebih dari 5 ataupun 3 gitu. Jadi jangan banyak-banyak, karena dan nggak boleh dalam setiap post itu berulang hashtagnya. Karena itu nggak bakal nyangkut ke explore nanti di Instagram. Nah kalau di YouTube sendiri, saya pun otodidak sebenarnya tahun lalu. Sampai akhirnya ya sedikit paham bagaimana mengelola YouTube. Dan ini harus fokus orang yang megang YouTube. Nggak bisa dia koornya, dia ngerjain ngedit, dia yang mikir konten, dia yang upload. Itu nggak bisa kayak gitu. Harus ada manajemen yang baik juga. Karena kalau kayak gitu ya habis aja orangnya gitu di awal, atau kehabisan bensin di tengah-tengah gitu. Jadi harus belajar bareng-bareng. Itu PR-nya. Nah, PR-nya mengkader dari prodi ataupun dari fakultas. Gitu. Jadi nggak bisa secara tiba-tiba. Jadi harus mengkader dari awal. Itu yang mungkin saya lakukan juga ketika kemarin di media LDK Salim UNJ. Jadi saya ngadain pelatihan internal dari LDF. Semua LDF dikumpulin, kemudian adain pelatihan, ada video, ada desain dan sebagainya. Nah itu yang jadi PR kita. Karena kalau cuma ngandelin kader yang ada di universitas, ditambah mereka sibuk kerja ataupun skripsi, ya gimana ya? Itu jadi dilema juga. Jadi harus kalau di LDK-nya udah settle ya, udah ada fakultasnya, udah ada lembaga dakwah fakultasnya, ya harus diberdayakan gitu. Jangan sampai membebani diri sendiri. Intinya kita punya resource apa, kita maksimalin semuanya gitu. Jangan dikelola sendiri lah. Itu kalau YouTube itu harus ada timnya dan kerjasama sama media-media lain untuk nge-share atau repost gitu. Kalau sekarang di Malang ada forum seperti ini, ya boleh di-share tiap ada postingan gitu ya. Jadi setiap LDK bisa nonton. Mungkin itu ya. Kalau nggak puas, semoga nggak puas. Biar nanti cari sendiri jawabannya. Oke, siap. Gitu ya. Ya, insya Allah itu pertanyaan pertama ya. Ini ada pertanyaan kedua. Ane bacakan ya. Assalamualaikum, izin minta tips dan trik buat numbuhin ide-ide atau konten-konten yang out of the box dan menarik biar bisa diterima banyak kader dan kalangan lain. Dan mungkin ingin bertanya juga gimana menjaga konsistensi berdakwah melalui media. Karena kadang suka mandek ide. Syukron. Oke, tentang Oke. ide-ide apa yang out of the box gitu ya, yang menarik. Oke, ini Ane satu lihat yang kemarin oke. Gimana? kontennya kalau tahu apa konten hariannya, kalau nggak salah LDF-nya ini teknik UNJ gitu ya. Keren banget ininya. Yang Yang desain-desain ramenya. harian itu ya? Iya, yang dia dari brand produk Iya, terus diedit gitu. Nah, iya. itu gimana cara menumbuhkan ide-idenya itu? Oke. Itu mungkin salah satu orang di Bali itu juga koordinator Komisi D Puskomnas juga kayaknya. Beliau orang teknik juga. Dari PTIK kan, ilmu komputer ya. Jadi paham banget gitu terkait media. Oke, bismillah buat ide ini sendiri.
nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Sama sih kayak tadi, intinya bertahap. Jadi kalau misalkan mau nungguin ide yang luar biasa, mainnya sama orang-orang yang nggak biasa juga gitu. Kalau orang media itu jangan main sama kita-kita aja. Karena saya selalu berpikiran atau punya mindset kalau misalkan saya dulu lagi di LDF, saya ngebandinginnya jangan sama LDF, tapi sama universitas. Jadi berpikirnya udah skala yang lebih luas. Terus ketika udah di universitas, ya ngelihatnya LDK-LDK universitas lain yang udah cukup settle dan kontennya bagus. Itu. Pertama itu. Kemudian silaturahim atau jauhlah ya. Nah, ini penting karena kita nggak bisa selamanya ngandelin kemampuan kita sendiri. Jadi harus ada input atau referensi yang cukup untuk mengembangkan kita sendiri. Jadi boleh satu divisi di media atau beberapa orang yang sekiranya bisa available buat jauhlah, mungkin bisa. Kalau di Malang ada lembaga apa yang medianya bagus, boleh. Atau boleh main ke Bandung, ke Shift. Di Jogja ada Masjid Jogokarian. Terus yang teras dakwah itu ya kalau di Jogja. Terus apa lagi ya? Di Jakarta banyak juga sih media-media yang hadir. Nah itu yang perlu dilakukan sebelum ini, kalau bisa di akhir kepengurusan ya. Di akhir kepengurusan jauhlah, kemudian nanti diwariskan gitu. Kalau bisa diajak yang calon pengurus tahun depannya. Jadi jangan buat kita aja ilmunya. Karena kan dakwah nggak kita terus gitu. Harus ada regenerasi. Makanya pentingnya jauhlah kayak gitu. Karena fungsinya silaturahim, kita bakal tahu sesuatu yang nggak kita tahu, kemudian kita banyak input yang bisa kita terapkan di lembaga kita. Kemudian baca buku. Nah, ini penting nih. Baca buku jadi suatu hal yang apa namanya? Wajib lah kalau buat aktivis ya. Apalagi kalau udah tingkat LDK gitu. Nah, ini pentingnya baca buku. Walaupun ya awalnya mungkin novel-novel dan sebagainya itu nggak masalah. Cuma jangan seringan novel juga. Apalagi yang receh-receh diminimalisir lah kalau udah skala kader gitu. Kalau mau lebih banyak buku tentang media. Ya kayak kalau tadi saya kasih satu rekomendasi ya tadi, invasi media itu. Kemudian apa lagi ya buat ide? Intinya itu sih, diskusi yang banyak juga. Sama banyakin referensi, banyakin nonton, banyakin main ke medsos-medsos dakwah yang hari ini ada di Indonesia. Ke apa namanya, musyawarah, kemudian ya channel-channel ustadz-ustadz besar juga udah banyak kan sekarang. Nah itu bisa ditiru. Di Telegram juga sekarang udah banyak banget berjamur, udah menjamur banget konten-konten ataupun akun-akun dari ustadz-ustadz kita gitu. Walaupun belum banyak yang gunain Telegram sih. Itu sih paling. Ya, Fikron atas jawabannya ya. Gimana caranya nungguin ide. Ide intinya adalah perbanyak referensi juga kayak gitu ya. Jadi biar bisa jadi inspirasi buat apa yang akan kita bikin. Oh ya Van, tadi baru ingat yang nungguin konsistensi ya. Oh yang nungguin konsistensi ini ya harus ada temennya sih. Kalau nggak ada temennya ya ini juga apa namanya, bosan juga. Dia bakal futur juga kalau misalnya nggak ada temennya. Makanya cari temen yang sepemikiran, kemudian diajak buat gerak bareng di media. Itu intinya sih. Jadi kalau mau istiqomah, karena setiap orang punya ketahanan yang beda-beda gitu. Kalau buat istiqomah, saya pun mungkin bukan termasuk orang yang terlalu istiqomah gitu. Kemarin di apa namanya di LDK WNJ itu alhamdulillah saya punya partner kerja yang istiqomah banget gitu, luar biasa, sampai sekarang juga masih ada di Komisi D Komnas. Ya luar biasa beliau, jadi belajar banyak istiqomah dari beliau juga. Nah itu yang bikin kita jadi semangat. Mungkin kalau misalkan ada teman yang satu kerangka pemikirannya gitu, jadi harus
cari dulu tuh temennya gitu ya. Kayak itu. Gitu ya, harus ada yang bersamai gitu. Oke. Sementara masih belum ada yang tanya lagi. Jadi, ada yang mau tanya boleh ya? Oh ya. Ada yang mau tanya nih. Jadi, Boleh. media sosial LDK ini kan juga menjadi sarana untuk branding LDK kita ya gitu. Jadi orang-orang ngelihat LDK kita mungkin yang pertama dicari adalah uh, official account-nya gitu, entah Instagram-nya atau lainnya atau yang lainnya kayak gitu. Gimana Oke. sih caranya membangun branding LDK yang baik gitu melalui media yang kita punya? Oke. Official account-nya sebelumnya nanya dulu ada apa aja. Biasanya paling banyak Instagram, Line untuk mahasiswa, YouTube itu yang aktif sih biasanya. Oke. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau Instagram, YouTube, sama Line. Gimana cara brandingnya? Yang udah teman-teman lakukan apa dulu deh? Biar nggak sama nanti. Selama ini yang mungkin yang kita lakukan ya dengan posting program kerja kita kayak gitu. Kebanyakan Oke. ya kayak gitu. Oke. Ya ini beberapa LDK atau saya sendiri kadang-kadang juga sama sih. Jadi masih dalam arti bisa jadi 50-50 ya antara proker sama konten. Nah, yang kalau media itu humas media itu kan udah otomatis kerjaannya ngebantu branding program. Nah, itu udah jadi tugas pokok gitu. Tugas pokok yang udah nggak usah diurusin lagi. Itu pasti ada, pasti dapet. Nah, cara brandingnya ya adalah ya kita ngebangun konten sendiri. Kita bangun ciri khas sendiri gitu. Dalam arti kayak misalkan kemarin dari FT WNJ, dia bikin reminder harian dengan konten yang demikian unik gitu, dengan brand-brand merek-merek yang dimodifikasi. Itu salah satu contohnya. Itu kan istiqomah tuh setiap hari. Orang justru nungguin tuh yang istiqomah kayak gitu, yang tiap hari tapi ya agak unik juga. Nah, itu bisa ditiru lah. Kemudian di beberapa medsos memang nggak semuanya kadang-kadang kita aktif juga. Kayak di YouTube kan itu berat ya, dalam arti ngeditnya aja butuh berapa lama. Kemudian uploadnya besar banget. Effortnya gede, cuman kadang-kadang hasilnya nggak seberapa gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi pelecut tantangan sendiri kalau justru. Jadi untuk saya kemarin targetin itu YouTube jadi dari 200-an nambah 1000 itu di LDK Salim MJ kemarin tahun 2019. Nah, kode rule-nya kan nggak nyampe 1000. Terus mau ngapain? Kira-kira gimana? Ya itu yang hasil maksimal kita gitu. Jadi nggak semuanya terpatok ataupun teracu dari followers. Nah, yang penting apa yang kita lakukan udah maksimal gitu. Kalau misalkan di Instagram itu baru sekedar upload program, kemudian udah gitu aja gitu, dalam arti upload program kan nggak cuma sebelum ya, itu ada sebelum, saat, dan sesudah. Itu udah dilakukan belum? Nah, minimal itu aja udah banyak banget postingannya pasti kayak gitu. Jadi ketika memang tiga komponen proker itu udah ada, ya insya Allah kontennya cukup. Di awal misalkan bikin teaser ya, itu juga menarik. Teasernya yang jangan yang berat-berat. Kemudian di hari H ada live atau apa. Kemudian di pasca agendanya bikin after movie-nya gitu. Itu kan bisa buat ngisi konten dan itu istiqomah nantinya. Continue. Nah, di luar itu kita merancang konten sendiri bulanan ya. Bulanan, setiap bulan kita maintenance. Jadi kalau misalkan ada konten harian, itu ada apa aja, konten mingguan ada apa aja, konten per 2 pekan atau per 3 pekan ada apa aja,
sama konten per bulannya ada apa aja. Nah, itu harus terinci seperti itu. Jadi jangan hanya berpatok satu konten udah habis itu besok nggak ada, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan hilang. Nah, itu jadi hal yang dihindari. Makanya emang lagi-lagi dilihat dulu SDM-nya kayak gimana ya. Kalau misalkan SDM-nya mampu ya silakan, kalau enggak ya apa yang jadi concern dari Komisi D itu sendiri atau media LDK ya udah gitu. Jadi PR-nya nanti ngekader orang lagi gitu. Jadi nggak berhenti di kita aja. Kadang-kadang satu generasi bagus banget nih medianya, terus besoknya langsung turun gitu. Itu kan nggak enak juga kalau dilihatnya gitu. Di sisi lain beban buat generasi selanjutnya gitu ya. Dalam arti itu pasti jadi beban buat generasi selanjutnya ketika memang dia kualitasnya nggak sebagus generasi sebelumnya gitu. Makanya perlunya generasi kayak gitu. Ini yang jadi masih jadi PR kita sih, karena di pengalaman saya juga LDF itu juga nggak banyak orangnya gitu. LDF kan fakultas orangnya juga nggak terlalu banyak, tapi itu basis masa kita. Dalam arti itu basis masa di universitas tuh nggak ada orang. Dalam arti ya orangnya cuma sedikit. Itu nggak bisa buat menggerakkan orang lebih banyak. Karena nanti basisnya ada di fakultas-fakultas. Kita cuma sebagai payung besar yang memanage itu. Ya, nggak bisa semuanya kita yang melaksanakan. Kolaps ataupun ya ada konten-konten kayak gitu aja. Misalkan LDKA sama LDKB kolaps. Kalau emang belum bisa ya kolaps antar fakultas dari LDK ke fakultas. Kalau memang LDK-nya udah ada fakultas. Kalau belum, kan ada beberapa LDK yang belum ada LDF-nya ya. Nah ini yang jadi tantangan tersendiri gitu. Kontennya seperti apa? Harus sharing juga nih sama teman-teman yang sama-sama mungkin belum ada LDF-nya. Kalau misalkan LDK-nya baru pusat aja gitu. Karena nanti dia akan banyak tantangan ya di lain sisi media, dia harus ngebangun hubungan sama birokrat dan sebagainya. Itu harus diselesaikan dulu di awal sebelum akhirnya nanti dia lebih berkembang di media. Karena pelan-pelan tiap LDK juga kan punya renstra tiap tahunan yang berbeda. Nah, itu jadi fokusan mereka gitu. Yang penting punya target tiap tahun. Intinya itu sih. Kalau misalkan ditanya branding apa, tadi ya sesuai dengan apa yang lagi hits di daerahnya gitu. Kayak gitu. Ada tulisan, ada video, ada gambar, komik dan sebagainya itu banyak banget. Tinggal kitanya mau belajar atau enggak. Karena rata-rata orang yang di media juga ada yang otodidak, banyak banget yang otodidak gitu. Karena saya pun belajar edit video Adobe Premiere tuh ketika menjabat di LDK gitu. Sebelumnya mungkin belum pernah nyentuh gitu. Dari situ belajar yang belah ya nggak terlalu sulit juga gitu. Kalau misalkan dulu ngeditnya awal-awal tuh di secret malah. Jadi kalau mau ngedit harus di secret, nggak bisa pulang gitu. Itu perjuangannya kayak gitu. Sampai nginep-nginep dan sebagainya gitu. Orang pada tidur kita main komputer ya harus nikmati kayak gitu. Kalau yang punya senjata bagus dalam arti laptop kemudian semuanya memadai ya alhamdulillah itu jadi nilai tambah dan orang-orang kayak gitu harus ditambah kerjaannya gitu. Manfaatkan ya. Iya. Diberdayakan gitu. Betul. Oke. Ya, Fitran. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Belum ada ya? Oke, mungkin terakhir nih dari saya lagi tanya. Siap. Banyak sebenarnya pertanyaannya. boleh. Jadi sebenarnya kerja media ini, terutama staf-staf di bidang media kayak gitu ya, itu kan apa ya? Kayak di balik layar gitu ya, kerjanya nggak kelihatan, nggak mondar-mandir, mungkin kesana kemari kayak gitu ya. Jadi
mantengin laptop, terus begadang, nggak kelihatan. Ya, kerjanya nggak kelihatan lah, nggak dilihat sama orang lain, cuma hasil karyanya yang dilihat kayak gitu. Ya, Orang mungkin nggak akan peduli siapa yang edit, siapa yang buat kayak gitu. oke. Nah, gimana sih? Ini kan di sini, ini kan forum media gitu yang mewadahi kebanyakan adalah kepala departemen atau sudah jadi kiadah Ya, gitu ya di LDK-nya. Gimana sih caranya kita uh, mengapresiasi kinerja dari staf-staf kita kayak gitu ya, yang sudah meluangkan banyak waktunya, tenaganya gitu mungkin, yang ya mungkin agak nggak kelihatan gitu ininya, oke. effortnya besar, cuma ya yang kelihatan sedikit gitu. Gimana? Oke. Yang kelihatan sedikit itu maksudnya gimana? Gimana ya? Orang Ya nggak orangnya dilihat gitu. orang gitu. Oh ya. Kalau yang departemen lain mungkin kelihatan kerjanya Oh tuh, ya. sekret tiap hari kayak gini, Oke. surok dan lain-lain kayak gitu. Nah, Oke. kalau ini kan tiba-tiba ada postingan aja, gitu. Oke. Nah, ini balik lagi ke manajemen orang ya. Emang saya yakin di setiap LDK ataupun lembaga yang sekarang megang di Kominfo sebelumnya juga jadi kiadah ya. Saya yakin itu. Sebelumnya jadi kiadah baik di fakultas jadi masul ataupun masulah ataupun di fakultas jadi kadep gitu. Nah, pasti teman-teman punya caranya tersendiri gitu. Pasti teman-teman punya caranya sendiri buat mengapresiasi itu. Nah, kalau dari saya awalnya itu ini kalau konteksnya belum ada personilnya ya. Ini kalau konteksnya belum ada personilnya. Jadi masih oprek. Nah, ini kunci di awal. Jadi kuncinya di awal sebelum oprek kita nyari orang gitu. Bukan kita nunggu oprek. Paham ya? Jadi saya waktu itu nyari orang benar-benar ketika di universitas kan nggak punya teman lah dalam arti uh, temennya masih terbatas gitu, belum banyak fakultas-fakultas lain gitu, masih terbatas dari fakultas aja ya. Akhirnya cari orang yang sekiranya attitude-nya bagus, kemudian mau diajak kerjasama, kemudian ya dia punya kemauan gitu, walaupun belum punya kemampuan nggak apa-apa gitu, yang penting punya kemauan karena dia nanti akan belajar di situ. Dan harus ada orang yang memang expert di bidang tertentu, misalkan di bidang tulisan, pengelolaan website, kemudian di YouTube dan sebagainya. Kemudian itu di awal. Waktu itu saya di media LDK itu berapa orang ya? 14 orang. 14 apa berapa ya? 14. 14 orang itu banyak atau dikit? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Karena saya tadinya 2 departemen ya. Jadi digabung jadi 1 departemen. Jadi paling banyak tuh di LDK staffnya. Jadi hitungannya sebenarnya 2 departemen, cuman ketika tahun saya dia merger lagi gitu. Jadi bebannya nambah dalam satu kepala gitu, dalam satu departemen. Ya muter otak lah buat nyari orang itu. Ya ketika dapat orang-orang yang memang bisa dan dia punya kompetensi, kita cari dan ya kita bujuk di awal sebelum ada oprek gitu. Ya nggak apa-apa kita ngenalin diri sebagai kadep dan sebagainya. Besok join LDK ya dan sebagainya. Itu buat di awal. Karena yang tahu kebutuhan itu kan kita sendiri. Kita mau ngapain dan sebagainya. Nah, ini penting buat kadep-kadepnya. Alhamdulillah sebelumnya kan saya di fakultas itu jadi jadi penanggung jawab juga di LDF. Jadi alhamdulillah ya masih ya kenal orang-orang juga. Jadi ini pentingnya main sama fakultas lain tuh kayak gini. Dan biasanya ya sebelum tahun berjalan periode baru itu kan ada banyak pelatihan ya, pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Nah itu ajang teman-teman buat menyatukan kelompok-kelompok per departemen biasanya ada nggak kalau di sana? Biasanya ada. Ada ya. Jadi seperti itu. Jadi tahu orang itu dari sana, pelatihan-pelatihan. Ini orang minatnya ke sini, minatnya ke sana gitu. Nah itu penting di awal. Nah buat ketika udah berjalan, ya first impressionnya kayak gimana?
ketika udah berjalan first impressionnya kayak gimana, first impression dari kadep ke staff tuh kayak gimana, itu penting banget. Jadi jangan sampai di awal ngelihatnya udah serem, kemudian jutek, kemudian nih orang pasti nanti ngasih kerjaan doang. Jangan sampai kayak gitu. Jadi first impressionnya harus bagus, ngasih kan prinsipnya senangkan hati dulu sebelum ngasih beban, gitu. Ya senengin aja hatinya, ngajak makan dan sebagainya. Ya bebannya ya mungkin beban di kita ya costnya lebih besar, otomatis. Bukan yang kan kita di sini nggak digaji, ya otomatis kita ngeluarin uang juga lebih besar. Itu untuk traktir teman-teman dan sebagainya. Ya kalau belum bisa sendiri patungan sama koordinator ahwatnya misalkan, gitu. Terus kalau di tengah-tengah setiap apa yang dikerjakan itu, kalau saya orangnya rame sih kalau di grup, dalam arti sering merespon walaupun dia chat sekali muncul sekali. Nah itu penting banget, hal-hal kecil. Dan ketika milad ucapkan gitu, ketika ulang tahun diucapin, walaupun nggak semua orang senang juga diucapin, tapi nggak masalah. Kalau dikasih hadiah juga nggak masalah, kan orang masa nolak hadiah gitu. Tanya sukanya apa gitu, misalkan sukanya baca buku ya hadiahin buku gitu. Kalau misalkan sukanya makan ya ajak makan, sukanya hadiahnya apa ya kasih hadiahnya apa gitu. Kayak gitu, tiap orang kan beda-beda. Nah ini pendekatan personalnya aja sih dari setiap kadep gitu. Pendekatan personal dari tiap kadep itu seperti apa. Dan kalau saya kan ada koordinator ahwatnya ya, dan rata-rata ada juga di setiap LDK. Makanya harus bagi peran di sana. Jadi kalau misalkan ada koordinator ahwatnya ya ahwat ngurusin ahwat lebih enak tuh. Nah itu kita ngontrolnya gampang. Nanti tinggal ke ngontrol ke koordinator ahwatnya aja. Kalau yang Ikhwan yang urusan saya, Ikhwan lebih sedikit biasanya orangnya. Makanya PR-nya lebih gampang gitu daripada ngurusin ahwat banyak banget. Dengan kepala yang berbeda-beda itu jadi PR. Nah ini jadi tantangan tersendiri sih kalau ya kadang-kadang kita masih tegas juga kalau misalkan ada staff yang dia udah nggak muncul-muncul, udah lama gitu, misalkan nggak muncul, nggak ngerjain apa-apa, nggak muncul dan sebagainya, ditanya nggak jawab, ya itu harus tegas juga daripada jadi beban di dianya sendiri zolim gitu kan dengan amanahnya, kemudian di kitanya juga berat gitu, bantuin enggak juga tapi jadi beban pikiran aja. Nah ini harus tegas, kalau mau dikat dengan proses atau prosedur yang ada gitu. Karena dari 14 orang kemarin saya di UNJ itu sisa 10 atau 11 gitu. Jadi 3 orang harus di-cut juga di pertengahan. Makanya enggak, justru itu jadi lebih kuat dibandingkan dengan orang yang udah enggak niat, dalam arti enggak, udah sulit ya. Bukan berarti semuanya yang di-cut itu karena masalah dianya. Tapi kadang-kadang ada suatu hal yang memaksa dia untuk nggak bisa join gitu, nggak bisa bergabung lagi. Misalkan masalah kerjaan, masalah dia jadi tulang punggung dan sebagainya. Nah ini jadi PR kita juga. Terus apa lagi? Hal-hal kecil tadi sih, apresiasi di grup, kemudian dikasih surprise juga ya itu juga lumayan sih. Sama interaksi saya di grup. Saya tahun lalu rapat termasuk departemen yang paling jarang. Jadi departemen media itu paling jarang syuro di LDK tahun lalu. Jadi saya biasanya syuro paling cepat 2 minggu sekali. Paling cepat 2 pekan sekali, paling lama sebulan atau 5 minggu sekali gitu. Tapi alhamdulillah produktivitasnya masih kejaga gitu. Karena setiap syuro itu bisa 4 jam, bisa 5 jam gitu. Jadi enggak, itu ngerancang selama sebulan biasanya ya. Cuman kalau ada insiden tertentu ya harus rapat kita, misalkan ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Jadi seperti itu teknik aja sih. Kalau misalkan orang lama syuro kan capek ya, capek di pikiran, capek di fisik, apalagi kalau nggak ada makanan itu capek banget. Itu chance kita untuk masuk ke mereka gitu. Jadi ketika pikiran mereka udah capek, kita cekoki dengan dalam arti pesan-pesan kita gitu. Intinya kayak gitu, itu teknik aja sih.
karena ada yang lebih dari saya, ada seorang kakak tingkat yang dia malah suruh BPH setiap hari Ahad dari pagi sampai sore malah gitu. Jadi harus pinter-pinternya kita aja manajemen orangnya. Nah ini syuro juga harus jadi satu hal yang penting ya, karena nggak bisa dianggap sepele. Nah konten syuronya kita share dulu di grup sebelum bertemu tatap muka. Nah kalau sekarang walau alam nih kayak gimana syuronya? Karena kita nggak bisa mantau juga kan via online. Kalau di sana PSBB nggak? Iya, PSBB di Malang. Tapi kan sudah pada pulang ya. Oh iya. Oke. Nah kayak gitu. Jadi manajemen orang emang nggak 1-2 kali berhasil ya. Harus banyak cara. Ya teman-teman yang udah jadi kiada hari ini otomatis sebelumnya udah jadi kiada gitu. Sebelumnya pasti pernah walaupun di kepanitiaan atau di event-event tertentu. Nah itu jadi batu-batu loncatan teman-teman untuk mempelajari orang-orang gitu. Itu PR-nya sih. Semuanya harus dicoba, semua cara. Jadi nggak bisa dengan semau kita aja. Kita ngikutin maunya mereka dulu. Jadi kalau misalkan karya mereka udah ada nih, ya udah kita apresiasi dulu sebelum akhirnya nanti walaupun akhirnya juga tetap direvisi gitu. Gitu Afrehan. Luar biasa. Syukran atas jawabannya. Ya mungkin itu tadi juga menjadi pertanyaan terakhir gitu ya, pertanyaan penutup. Mungkin ada kalimat penutup dari Mirza sebelum kita akhiri. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya atas undangannya. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa saya lakukan juga, bisa saya terapkan juga di diri saya. Kemudian tetap ya semangat dan continue aja sih untuk berada di lembaganya masing-masing, karena nggak setiap waktu kita akan di media gitu. Dalam arti ini pembelajaran aja sebelum kita mungkin nanti bisa masuk ke dunia kerja, karena dalam arti amanah itu kan nggak kita minta gitu ya. Jadi nggak selamanya kita akan di bidang media, makanya dimaksimalkan ketika emang dapat ilmu, kemudian diterapkan dan buat karya terbaik, karena ini jadi suatu amal jariah ya, suatu amal jariah kalau misalkan karya teman-teman itu viral, kemudian itu bisa dinikmatin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang ya kita nggak tahu itu kan jejak digital kan pasti masih ada gitu. Makanya setiap orang bisa nikmatin karya kita dengan gratis gitu, dan kita juga dapat pahala, dan setiap repost, setiap like, setiap share itu bakal berlipat ganda juga gitu. Itu yang jadi pegangan juga. Mungkin itu mungkin Afan Minkum kalau misalkan banyak salah, banyak kata-kata yang kurang berkenan, nggak bisa bahasa Jawa juga walaupun keluarga Jawa, saya nggak aktif gitu, dengerin mah sering karena saya lahir di Jakarta, jadi biasanya Betawi, 2 keluarga sih dari Klaten gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan banyak salah. Semoga tetap bisa saling silaturahim ya di Malang ya, bisa berkembang juga nanti medianya gitu. Cukup. Baik, syukran Mirza atas ilmunya yang sudah luar biasa banyak gitu ya, yang ngasih pencerahan-pencerahan baru bagi kita gitu ya. Mungkin karena sudah mau waktu berbuka kalau di sini gitu. Yeah. Kita akhiri pertemuan kita sore hari ini, diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat kita bisa terapkan, bisa menjadi berkah, kemudian kita bisa bagikan ke teman-teman yang belum bisa hadir dalam forum ini, ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ani mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah.